pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita dianggap punya modal besar ke depan, forumnya dan masyarakatnya mau melakukan perubahan yang besar. 5 yang ditetapkan itu, yang pertama itu kompleks Masjid Ibadia atau yang lebih dikenal Masjid Kuba. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Murhum Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau dianugerahi penghargaan Kota Sehat klasifikasi Wiwerda. Dikbud Bau-Bau bersama tim ahli rekomendasikan penetapan puluhan situs dan kawasan cagar budaya. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya. Hari ini Selasa 5 Desember 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Berada di peringkat ke-29 tingkat nasional, Kota Bau-Bau dianugerahi penghargaan Kota Sehat klasifikasi Wiwerda 2023. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan RI akhirnya mengumumkan sejumlah daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan Swastisa Batok Kota Sehat tahun 2023 tepat 28 November malam di Kempinski Ballroom West Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pemerintah Kota Bau-Bau turut hadir sebagai salah satu nominator penerima anugerah bergengsi dari pemerintah pusat tersebut setelah sebelumnya menerima undangan untuk menerima piagam dan trofi Kota Sehat Kamis 23 November lalu. PJ Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafe turut hadir menerima penghargaan yang diberikan Kementerian Kesehatan berupa trofi dan piagam Kota Sehat Swastisa Wiwerda tahun 2023. Penghargaan Kota Sehat tahun ini memang tidak seperti usulan pemerintah Kota Bau-Bau yang mengirim dokumen kelengkapan untuk kategori Swastisa Bawistara. Dikonfirmasi RRI, Sekretaris Forum Kota Bau-Bau Sehat Imran Kudus menyebutkan meskipun penghargaan tidak sesuai usulan, namun penilaian tahun 2023 cukup bergengsi di tingkat nasional sebab selain kunjungan langsung tim verifikator pusat untuk menilai kelayakan penerima penghargaan Kota Sehat, tidak semua daerah bisa lolos dalam tahapan ini. Kerja banyak kok titik-titik kita yang bagus. Partisipasi masyarakat itu yang paling awal. Kita dianggap punya modal besar ke depan, forumnya dan masyarakatnya mau melakukan perubahan yang besar. Itu modal kita. Titik lemah dari 9 tatanan tadi Pak berarti pasar dan TPA Pak ya? TPA dan pengolahan limbah. Kemudian satu pembakaran sampah. Oke. Terus kemudian tradisi merokok kita di kantor. Disebutkan akademisi itu, Kota Bau-Bau patut diacukan jempol karena berhasil masuk pada peringkat ke-29 kabupaten kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dan hanya 27 daerah yang menerima anugerah Kota Sehat klasifikasi Wistara. Sementara itu peringkat ke-28 adalah Kota Kendari yang juga menerima penghargaan Kota Sehat Wiwerda. Total ada 34 kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan Wiwerda dan Kota Bau-Bau berada pada urutan kedua. Salah satu tim pendaftar cagar budaya Kota Bau-Bau tersebut tak menampik saat kunjungan lapangan masih banyak masukan untuk pembenahan sejumlah tatanan Kota Sehat di Bau-Bau. Selanjutnya usulan dan masukan akan menjadi pekerjaan rumah seluruh elemen yang tergabung dalam kepengurusan Kota Sehat, termasuk pemerintah selaku stakeholder untuk segera berbenah demi mewujudkan Kota Bau-Bau yang sehat dan layak dihuni penduduknya sesuai dengan 9 tatanan Kota Sehat klasifikasi Wistara. Pun demikian, tim pusat sangat memuji kesolidan tim Kota Sehat Bau-Bau dan partisipasi masyarakat secara aktif berupaya mewujudkan Kota Sehat. Imran optimis pembenahan menyeluruh akan membawa Kota Bau-Bau pada perubahan yang lebih baik untuk mengikuti ajang 2 tahunan tersebut pada tahun 2025 mendatang dengan harapan dapat meraih kembali predikat Wistara. Selain Kota Bau-Bau, daerah lainnya yang juga mendapatkan predikat Swastisa yakni Kota Kendari, termasuk Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe Selatan. Odin Duliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dikbud Bau-Bau bersama tim ahli rekomendasikan penetapan puluhan situs kawasan cagar budaya. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko.
5 yang ditetapkan itu, yang pertama itu Kompleks Masjid Badia atau yang lebih dikenal Masjid Kuba. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau bersama tim ahli cagar budaya terus melakukan pendataan terhadap sejumlah objek diduga cagar budaya ODCB yang tersebar di seluruh Kota Bau-Bau. ODCB tersebut kemudian dilakukan kajian untuk direkomendasikan dan ditetapkan menjadi cagar budaya tingkat kota melalui surat keputusan penetapan Wali Kota. Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud Bau-Bau Masrun saat dikonfirmasi RRI mengatakan di tahun 2022 lalu dari puluhan ODCB yang diusulkan 5 diantaranya sudah mendapatkan penetapan dari Wali Kota Bau-Bau dan resmi ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kota Bau-Bau. 5 yang ditetapkan itu, yang pertama itu Kompleks Masjid Badia atau yang lebih dikenal Masjid Kuba, Benteng Badia. Kompleks Masjid Badia sama Benteng Badia itu ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Zawiya Kenepulu Bula yang berada di Kelurahan Badia, bekas rumah jabatan asisten residen, ex rumah jabatan Bupati Buton, bekas kantor asisten residen yang sekarang itu menjadi kantor DP3A. Dia ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat Kota Bau-Bau. Kemudian di tahun 2023 ini, lanjut Masrun, pihaknya juga telah merekomendasikan puluhan ODCB. Prosesnya masih dalam tahap pendaftaran di bagian hukum Sekretariat Daerah Setda Kota Bau-Bau. Menghasilkan 15 rekomendasi cagar budaya yang rata-rata masih berada di dalam kawasan Benteng Keraton, Kompleks Tanai Landu, Nasi Geogena, Kasulana Tombi, Samparaja, Makam Murhum dan Batu Gandangi, Makam Sultan Himayatuddin, Kamalikara, Parigi, dan Meriam. Sementara itu, tim ahli pendaftar cagar budaya Kota Bau-Bau Imran Kudus mengatakan rekomendasi penetapan cagar budaya harus memenuhi sejumlah kriteria yang dikaji secara ilmiah. Yang bisa diusulkan menjadi cagar budaya itu pertama berusia 50 tahun lebih, kemudian mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun, baik dia masa gaya arsitektur atau masa gaya yang lain. Kemudian dia juga memiliki arti yang khusus bagi sejarah. Jadi harus ada sejarahnya. Kalau tidak bersejarah, tidak punya nilai penting bagi sejarah, tidak bisa. Punya nilai penting terhadap ilmu pengetahuan. Bisa pendidikan, bisa agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Diketahui Kota Bau-Bau merupakan bagian dari pusat kerajaan dan Kesultanan Buton. Penetapan cagar budaya merupakan langkah strategis pemerintah agar peninggalan leluhur sebagai bukti sejarah di masa lalu itu tetap lestari untuk diwariskan kepada setiap generasi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Kota Bau-Bau dipastikan kembali mendapatkan DAK Fisik tahun anggaran 2024 untuk pembangunan septic tank kedap air sebanyak 332 unit. Namun jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2023 ini sebanyak 600 unit. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Pengadaannya ini kan harus kita mempertimbangkan minat dari kelurahannya. Kami juga kan punya evaluasi di sini. Kota Bau-Bau dipastikan kembali mendapatkan dana alokasi khusus DAK Fisik tahun anggaran 2024 dari pemerintah pusat untuk pembangunan septic tank kedap air sebanyak 332 unit. Namun jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2023 sebanyak 600 unit. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau Aniarti mengatakan hal itu karena penerima manfaat tiap kelurahan yang menjadi lokus stunting sudah mulai sedikit. Mendapatkan kurang lebih 300-an. Tahun ini kan 600 karena kan pengadaannya ini kan harus kita mempertimbangkan minat dari kelurahannya. Kami juga kan punya evaluasi di sini.
karena di tahun-tahun sebelumnya mereka sudah kesulitan untuk mendapatkan penerima manfaat, jadi kami tidak akomodir lagi untuk di tahun depan. Contohnya mungkin Sula ya, karena Sula kemarin informasi di lapangan mereka sudah sulit untuk mendapatkan penerima manfaat, walaupun dia masih dalam lokus stunting. Nia mengatakan salah satu syarat pembangunan septic tank kedap yang dibiayai DAK Fisik itu harus ditempatkan di kelurahan yang menjadi lokus stunting karena salah satu tujuannya untuk mempercepat penurunan kasus gagal tumbuh kembang fisik pada anak. Ia mengatakan pada tahun 2024 mendatang 332 unit septic tank kedap tersebut akan dibangun di 5 kelurahan yang menjadi lokus stunting. 5 kelurahan tersebut, ungkap Nia, meliputi Kelurahan Wangkanapi sebanyak 57 unit, Kaisabu Baru 70 unit, Karya Baru 75 unit, Tampuna 73 unit, dan Kelurahan Kolese sebanyak 57 unit. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Berita yang terakhir, Camat Murhum Asrul dan Lurah Lamangga Zamru Pu menyulap tempat pembuangan sampah atau TPS yang berada di RT 3 RW 5 Kelurahan Lamangga menjadi kebun pemberdayaan kesejahteraan keluarga PPK. Camat Murhum Asrul mengatakan kebun PKK tersebut nantinya dipergunakan untuk menanam tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran, cabai, ataupun tanaman lainnya. Asrun mengatakan sebelum menyulap TPS RT 3 RW 5 menjadi kebun PKK, pihaknya melakukan peninjauan terlebih dahulu. Diakuinya, lokasi tersebut sebelumnya memang sangat kumuh dengan banyaknya sampah yang berserakan. Melihat kondisi demikian, pihaknya timbul ide untuk menyulap TPS itu menjadi kebun PKK. Karena itu, pihaknya bersama jajaran pemerintah Kelurahan Lamangga hingga RT RW melakukan kerja bakti di lokasi TPS tersebut. Ia juga menambahkan terus mendorong anggota PKK agar semua bisa bergerak memanfaatkan kebun tersebut sehingga selain punya nilai ekonomi dengan menanam sayur-sayuran dan cabai, juga bisa berpartisipasi menjaga lingkungan. Demikian penyampaian Warta Kepton, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau dianugerahi penghargaan Kota Sehat klasifikasi Wiwerda. Dikbud Bau-Bau bersama tim ahli rekomendasikan penetapan puluhan situs dan kawasan cagar budaya. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Selamat pagi untuk Anda semua.